Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika dengan saya, Darmawan Siaji. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai persamaan kuadrat. Dalam persamaan kuadrat ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama adalah mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu akar dan bukan akar persamaan kuadrat, dan menentukan akar persamaan kuadrat. Namun, tidak hanya 3 hal ini saja yang akan kita bahas. Ada hal lainnya yang akan kita pelajari di video berikutnya. Oke, yang pertama mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Ya. Bentuk umum persamaan kuadratnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c elemen bilangan real. Dan a tidak boleh 0. Oke, agar lebih paham kita lihat contohnya. Nah ini dia. Bentuk 3x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0 ini merupakan contoh dari persamaan kuadrat tersebut dengan A yaitu 3, B-nya negatif 7, dan C-nya sama dengan 5. Dia memiliki satu variabel, ya, satu variabel yaitu dia variabelnya X ini ya, variabelnya X, dan memiliki pangkat tertingginya 2. Ini dia, pangkat tertingginya 2. Nah, agar lebih dipahami lagi, berikut contoh lainnya. Nah, ini adalah A-nya 1. Sementara untuk yang B, ini adalah negatif 1. C-nya adalah 12. Nah, ini sering sekali kita keliru. Karena sering sekali kita menganggap ini tidak ada koefisiennya. Padahal ketika koefisiennya 1 tidak ditulis 1, ya, tidak ditulis 1x kuadrat. Cukup dengan x kuadrat dia sudah menunjukkan memiliki koefisien 1. Oke. Contoh berikutnya. Ini tentu sepertinya berbeda, tapi sama gitu ya. Nah, ini koefisien A-nya atau A-nya yaitu 1. Sementara B-nya mana? B-nya nggak ada. Bukan nggak ada, tapi B-nya adalah 0. Nah, ketika B 0 kan 0 dikali X tetap saja 0. Jadi, di B tidak dicantumkan. Lalu, C-nya adalah negatif 9. Dan ini juga disebut dengan selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat ini sudah kalian pelajari di kelas 8. Dan bisa kita lihat kenapa disebut selisih 2 kuadrat, karena x pangkat 2 dikurangi 9, dan 9 itu bisa kita tulis 3 pangkat 2. Dan ini selisih 2 kuadrat 1, 2. Oke. Nah, ini B-nya boleh 0 ya, karena 0 juga masih bagian dari bilangan real. Yang tidak boleh 0 itu adalah yang A. Tuh. Kalau A-nya 0 nanti tidak menjadi persamaan kuadrat. Contoh berikutnya. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Jika melihat secara langsung, ini tidak terlihat seperti persamaan kuadrat karena apa? Tidak memiliki pangkat 2, ya. Tapi kalau kita sudah uraikan akan terlihat. Uraikan sini.
kalikan 2x kali x jadi 2x pangkat 2. Ini dikalikan ke sini menjadi negatif 14x. Nah, 2 kali negatif 7 negatif 14 sama dengan 0. Nah, ini dia. Angka tertingginya 2. Jadi dia pun sama. Bagian dari persamaan kuadrat. Oke, itulah dia ya mengenai pengertian persamaan kuadrat, satu variabel dan juga bentuk umum persamaan kuadratnya. Yang berikutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Nah, untuk memahami akar dan bukan akar persamaan kuadrat, kita akan melengkapi dulu tabel berikut. Ya, jadi di sini ada 3 persamaan kuadrat, ya, yaitu x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu ada 3y pangkat 2 ditambah 9y sama dengan 0. Dan t kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Lalu nilai pengganti variabel x, y, dan t, ya, ada negatif 3, negatif 2, 1, dan 4. Kita coba negatif 3, kita ganti x dengan negatif 3 dulu ya. Oke, kita masukkan 3 ini ke dalam persamaan pertama. Jadi negatif 3 pangkat 2 ditambah negatif 3 dikurangi 2. Negatif 3 pangkat 2 yaitu 9. Ditambah negatif 3 atau langsung saja plus kali min ya. Min 3 min 2. 9 dikurangi 3 adalah 6. 6 dikurangi 2 yaitu 4. Oke. Yang berikutnya negatif 2 kita masukkan juga ke persamaan pertama. Jadi negatif 2 pangkat 2 lalu ditambah negatif 2 dikurangi 2. Kita operasikan negatif 2 pangkat 2 yaitu 4. Positif kali negatif 2, ini negatif 2. Sama dengan 4 dikurangi 2, hasilnya 2, dikurangi lagi 2, 0. Habis. Selanjutnya 1. Masukkan ke persamaan 1. 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 2. Nah, ini bisa langsung ya. 1 pangkat 2, 1 ditambah 1 yaitu 2 dikurangi 2 hasilnya 0 juga. Selanjutnya 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 2 sama dengan 4-nya pangkatin dulu yaitu 16 ditambah 4 dikurangi 2 sama dengan 16 ditambah 4 yaitu 20 dikurangi 2 18. Oke, kita lanjutkan ke persamaan kedua. 3 y-nya kita ganti dengan negatif 3 dalam kurung negatif 3 pangkat 2 ditambah 9 kali negatif 3. Ini sebelum kita kalikan, kita pangkatkan terlebih dahulu ya urutannya. Jadi 3 dikali negatif 3 dipangkatkan 2 yaitu 9. Dan ini positif 9 dikali negatif 3. Jadi negatif 27.
sama dengan 3 kali 9 yaitu 27 dikurangi 27, maka hasilnya kosong. Oke, yang berikutnya negatif 2 kita masukkan ke persamaan kedua. 3 kali negatif 2 pangkat 2 ditambah 9 kali negatif 2. Ini jadi 3 dikali negatif 2 pangkat 2 yaitu 4. Ini positif 9 dikali negatif 2. Jadi negatif 18. Ini sama dengan 3 kali 4, 12 dikurangi 18. Berapa hasilnya? Negatif 6. Selanjutnya 1. 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 9 dikali 1 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 yaitu langsung saja ya 1 pangkat 2 1 kali 3 3 ditambah 9 hasilnya 12. Sekarang angka 4 kita masukkan ke persamaan berikut. 3 kali 4 pangkat 2 ditambah 9 kali 4. Nah, ini 3, 4 pangkat 2 yaitu 16. Berarti 3 kali 16 ditambah 9 kali 4 yaitu 36. 3 kali 16, 3, 48. Ditambah 36, maka hasilnya adalah 84. Selanjutnya, persamaan ketiga. Kita masukkan angka 3. Negatif 3 pangkat 2 dikurangi 16. Negatif 3 pangkat 3, negatif 3 pangkat 2, negatif 3 pangkat 2 yaitu 9 dikurangi 16 sama dengan negatif 7. Berikutnya adalah negatif 2 kita masukkan juga. Negatif 2 pangkat 2 dikurangi 16 hasilnya adalah negatif 2 pangkat 2 4 dikurangi 16 sama dengan negatif 12. Berikutnya 1 dimasukkan juga ke persamaan 3. 1 pangkat 2 dikurangi 16. 1 pangkat 2 ya 1 dikurangi 16 sama dengan negatif 15. Dan yang terakhir yaitu 4 pangkat 2 dikurangi 16. 4 pangkat 2 adalah 16 dikurangi 16 hasilnya. Oke, kita telah selesai mengisi tabel-tabelnya. Kalau kita perhatikan yang sesuai dengan persamaannya, jadi harus sama dengan 0. Dan untuk yang pertama ini yang sama dengan 0 yaitu yang negatif 2. Ya, negatif 2. Dia menghasilkan 0. Lalu 1. Dia juga menghasilkan 0. Sementara yang lain tidak menjadi 0. Nah, ini yang disebut dengan bukan akar persamaan kuadrat. Ini juga sama, bukan akar persamaan kuadrat. Nah, ini sebut akar persamaan kuadratnya. Ini akar persamaan kuadratnya. Ini juga sama, akar persamaan kuadrat. Jadi untuk nomor 1 memiliki 2 akar persamaan yang berbeda.
Untuk persamaan kedua, di sini hanya untuk angka negatif 3 saja yang membuat hasilnya 0. Jadi angka ini disebut akar persamaan. Akar persamaan kuadratnya. Sementara yang lain bukan. Ini bukan. Bukan. Ini bukan. Ya. Dan untuk persamaan ketiga, kita bisa lihat ini tidak menjadi 0, ini juga tidak jadi 0, ini juga tidak jadi 0, ini berarti bukan. Ini bukan juga. Ini bukan. Dan ini merupakan akar persamaan kuadratnya. Akar persamaan kuadratnya. Oke. Nah, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami mana yang merupakan akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Jadi, harus angka-angka ketika diganti variabelnya dengan angka tersebut harus menghasilkan 0. Itu sesuai dengan persamaannya. Oke, agar lebih dipahami maka kita simak halaman berikutnya. Selidikilah apakah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4 memenuhi persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan coba X yang pertama yaitu 3. Kita akan mengganti variabel X dengan angka 3. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 7 dikali 3 ditambah 12. Apakah dia menjadi 0? Kita lihat sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9. Negatif 7 kali 3 yaitu negatif 21 ditambah 12. Nah, kita lihat. Agar mudah ini saja dulu dijumlahkan. Berapa hasilnya? Yaitu 21 ya. Nah ini 21 dikurangi 21 ya hasilnya 0. Berarti X pertama yaitu 3 merupakan akar persamaan kuadrat bentuk ini. Oke, kita coba yang X kedua yaitu 4. 4 pangkat 2 dikurangi 7 dikali X ya. Kita ganti dengan 4 ditambah 12. Apakah dia juga sama dengan 0? Kita uraikan. 4 pangkat 2 yaitu 16. Negatif 7 dikali 4 yaitu negatif 28 ditambah 12. Ini pun sama biar gampang. Ini ke sini berapa? 28. Nah, negatif 28 atau 28 dikurangi negatif 28 yaitu hasilnya 0. Nah, jadi angka 3 dan 4 ketika dimasukkan ke dalam persamaan X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 yaitu hasilnya sama dengan 0. Maka bisa disimpulkan bahwa X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4 memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0. Dengan demikian, X pertama sama dengan 3, X kedua sama dengan 4 disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, itu dia mudah-mudahan dari dua hal tadi bisa kita pahami mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Oke, pembahasan masih berlanjut ke halaman berikutnya. Yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat,
bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka X pertama dan X keduanya, ini akar-akarnya ya, ketika dijumlahkan maka akan sama dengan negatif sama dengan negatif B per A. Dan apabila akar-akarnya dikalikan, X1 dikali X2-nya, yaitu akan sama dengan nilainya yaitu C per A. Nah, itu dia karakteristik pertama. Selanjutnya, misal suatu persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai diskriminannya. Nah, ini dia nilai diskriminan itu didapat dari B kuadrat dikurangi 4AC. Maka, jika diskriminannya atau D-nya lebih kecil dari 0, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar. Lalu, jika D-nya sama dengan 0, persamaan kuadrat mempunyai akar-akar yang kembar. Lalu, ketika diskriminannya lebih dari 0, mempunyai dua akar yang berbeda. Ini biasanya digunakan untuk menguji apakah persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar atau tidak, akar-akarnya kembar, atau dua akarnya berbeda. Nah, contoh nih ya, X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya yaitu 3 dan 4. Ini sudah kita lihat tadi di halaman sebelumnya. Oke, sekarang kita coba ke karakteristik yang pertama. Apakah ketika akar-akarnya dijumlahkan itu akan sama dengan negatif B per A? Dengan ini kita punya A-nya yaitu 1 ya. Lalu B-nya negatif 7 dan C-nya yaitu 12. X1 ditambah X2 yaitu harus sama dengan negatif B per A. X1-nya adalah 3 ditambah 4. Itu harus sama dengan negatif ya, nih. Lalu B-nya adalah negatif 7. Nah, nih. B-nya negatif 7. Ini negatifnya dia milik ini ya. Sementara B-nya negatif 7. Negatif 7 per 1. Nah, 3 plus 4 hasilnya 7. Negatif kali negatif positif, jadi dia juga sama. Dibagi 1, ya tetap 7. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ketika akarnya dijumlahin, maka itu akan sama dengan negatif B per A. Selanjutnya, bagaimana kalau dikalikan X1 dan X2-nya? X1 dikali X2-nya, itu harus sama dengan C per A. Maka X1-nya adalah 3 dikali 4, maka C-nya adalah 12 dibagi A-nya adalah 1. 3 kali 4 yaitu 12. 12 dibagi 1 yaitu 12. Oke ya, nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu dia untuk karakteristik yang pertama. Yang berikutnya, oke, kita pahami yang berikutnya, karakteristik yang kedua. Kita ambil contoh 2x pangkat 2 ditambah 2. Kita akan cari diskriminannya. Kita tentukan dulu A-nya. A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan 2. Ini B-nya 0 karena dalam bentuk umum ya. B itu koefisien dari X pangkat 1 ini ya. Sehingga karena nggak ada, berarti B-nya 0. Kita coba masukkan ke D sama dengan B kuadrat negatif 4AC. D sama dengan B kuadrat B-nya 0 pangkat 2 dikurangi 4. A-nya adalah 2 kali 2. Maka D-nya
sama dengan 0 kuadrat tetap 0, negatif 4 kali 2, negatif 8. Negatif 8 dikali 2. D sama dengan negatif 16. Berarti ini maka D-nya kurang dari 0. Maka 2X pangkat 2 ditambah 2 itu tidak mempunyai akar-akar. Ya. Jadi dia tidak memiliki akar-akar. Seperti itu. Dan untuk D sama dengan 0 dan D lebih besar dari 0 bisa dicoba dengan bentuk persamaan kuadrat lainnya. Oke, selanjutnya pada halaman berikutnya kita akan membahas mengenai 3 cara untuk menemukan akar persamaan kuadrat, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, rumus kuadratik atau rumus ABC, yaitu X1 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Namun pada video kali ini kita akan batasi sampai ke memfaktorkannya saja dulu. Untuk dapat melihat pembahasan yang kedua dan ketiga bisa dilihat di video berikutnya. Oke, memfaktorkan kita bahas di halaman berikut. Nah, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, yang pertama yaitu persamaan kuadrat dengan A, B, C-nya tidak 0. Kita coba dengan soal. Ini dia. Untuk menyelesaikan persamaan ini atau mencari akar-akar persamaannya, biasanya Bapak membuat 2 kurungan seperti ini. Nah, ini paling enak karena apa? Untuk A-nya adalah 1. Kalau 1 ini mudah. Ini X pangkat 2, tinggal langsung saja berarti di sininya X, di sini X. Nah, tinggal kita tentukan yang sebelah sini. 2 angka sebelah sini. Nah, ini caranya adalah kita kalikan koefisien ini dengan 8. Karena A-nya adalah 1. Ya. Dikalikan dengan 8, maka hasilnya 8. Nah, dari 8 ini kita cari faktornya. Yaitu 1 kali 8, ya. Selanjutnya adalah 2 pasangannya dengan 4, ya. 2 kali 4, 8. 1 kali 8, 8. Ada lagi? Tidak, ya. Jadi ini hanya 2. Nah, kita lihat. Ada cirinya. Ini cirinya adalah kurang. Ya, ini kurang. Atau selisih. Nah, hasil dari kali ini, kita lihat mana yang menjadikan dia 2. Agar hasilnya 2 dari sini. Apakah ini 1 dikurangi 8? Hasilnya 2? Enggak, ya. Atau sebaliknya 8 dikurangi 1? Tidak menjadi 2. Tapi kalau ini 4 dikurang 2 hasilnya. Nah, berarti 4 dikurang. Nah, seperti itu. 4 dikurangi 2. Jadi di sini 4-nya positif. Negatif 2. Kalau kita perhatikan ini positif 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Ketika dijumlahkan hasilnya 2. Oke, sama dengan 0. Nah, ini baru faktornya. Nah, selanjutnya kita cari akar-akar persamaannya. Yaitu dengan cara X ditambah 4 sama dengan 0 dibagi X negatif 2. Jadi, bagian ini kita pindah ruas ke kanan.
asalnya kali jadi bagi. Ya, ketika 0 dibagi X dikurangi 2, maka hasilnya tetap. Berapapun pembagi angka 0, maka hasilnya akan tetap 0. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti tinggal kita pindah ruas saja. Ya, si 4 ke kanan. Positif, pindah ke kanan jadi negatif. X sama dengan negatif 4. Seperti itu. Atau ya, bisa kita lakukan juga. Yang pindah adalah yang ini. Sehingga X min 2 sama dengan 0 dibagi X plus 4. Maka seperti sebelumnya, berapapun yang membagi 0, maka hasilnya tetap 0. Ya. Dan untuk selanjutnya, ini negatif 2 dipindahkan ke kanan, jadi X sama dengan 0 ditambah 2, hasilnya 2. Nah, ini dia akar persamaannya. Ya, X1, X2-nya. Atau himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 4 dan... Nah, ke depan apabila sudah dikuasai dengan baik, sudah dipahami dengan baik, langkah ini bisa kita lewati. Ya, jadi langsung dari sini ke sini. Itu boleh. Namun harus dipahami, bukan berarti X min 2-nya hilang, tapi sebetulnya dia disetarakan. Oke, selanjutnya contoh lain. Kalau yang pertama, ini masih tergolong mudah. Kenapa? Karena koefisien dari X kuadratnya itu 1. Kalau sekarang, untuk soal nomor 2, koefisien si A-nya itu 4. Jadi ada langkah tambahan. Tapi seperti biasa, kita siapkan kurungan 2. Nih. Seperti itu. Lalu kita lihat di sini adalah 4x. Kita masukkan 4x, 4x, 4x. Nah, tapi ini ada tambahan, yaitu dibagi 4 gitu ya. Kalau yang sebelumnya nggak ada karena koefisiennya 1. Sedikit berbeda untuk yang bentuk A-nya tidak 1 ya. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan A dengan C-nya, yaitu hasilnya 12. Nah, kita cari faktor-faktor dari 12. Di antaranya ada 1 dan 12, 2 dan 6, lalu 3 dan 4. Kalau 4, balik lagi dengan 3 ya. 5 nggak ada. Nah, dari sini kita lihat ini ada tanda tambah. Sehingga nih, berapa tambah berapa yang hasilnya 8. Dari faktor-faktor ini. 1 tambah 12, 13. Nah, ini langsung ketemu ya. 2 dan 6 akan menjadi 8. Dua-duanya positif 2. Di sini plus 6. Seperti itu. Namun ini belum selesai. Kita akan sederhanakan lagi. Dan kita akan membuat si angka 4 ini terurai terlebih dahulu atau kita ganti agar dapat memperkecil pembilangnya. Yaitu kita tulis dulu 4x ditambah 2, 4x ditambah 6. Agar nanti bisa dibagi. Kenapa? Karena 6 tidak bisa dibagi 4. Kita buat 4 menjadi 2 dikali 2. Sehingga nanti 2 bisa membagi ke sini, 2 juga bisa membagi ke sini. Dalam pembagian ini berarti harus semuanya. Ketika 4-nya dibagi 2, maka 2 ini pun dibagi 2. Nih. Sehingga hasilnya 4 dibagi 2 yaitu 2x ditambah 2 bagi 2, 1. Dan sekarang yang sebelahnya,
Ini pun sama, 2 bagi 2, 2x, 6 bagi 2 lagi, plus 3, sama dengan 0. Nah, ini dia faktor-faktornya. Dan sekarang kita cari akar-akarnya. Ya, kita lewat bagian ini. Mudah-mudahan kalian sudah memahami sebelumnya. 2x ditambah 1 sama dengan, langsung ya, yang ini pindah ke kanan, dibagi 0 dibagi 2x plus 3, hasilnya 0. Tuh. Ya, 2x sama dengan, ini pindah ke kanan jadi negatif 1. Maka x sama dengan negatif 1 per 2. Asalnya kali di sini, pindah ke kanan jadi bagi. Atau yang sebelahnya, 2x ditambah 3 sama dengan 0 dibagi 2x ditambah 1 tetap 0 hasilnya. Ya, karena kita melewati langkah ini. Selanjutnya 2x sama dengan negatif 3. Maka x sama dengan negatif 3 per 2. Ya, asalnya kali, pindah menjadi bagi. Nah, ini dia akar-akar persamaan. Ini x1-nya, ini x2-nya. Akar-akar persamaan dari 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu, jika ingin lebih ingat, lebih paham, harus dicoba dengan latihan soal. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Persamaan kuadrat dengan B-nya sama dengan 0. Ini contoh soalnya. Ini bentuk x kuadrat negatif 16 sama 0. Jika kita mengingat ke kelas 8, ada istilah selisih 2 kuadrat. Nah, selisih 2 kuadrat ini bentuknya adalah, yaitu ketika a kuadrat negatif b kuadrat sama dengan a plus b a min b. Oke, kita lihat soal ini. Ini keduanya dalam bentuk kuadrat. Ya, x kuadrat negatif 16 itu merupakan 4 pangkat 2 sama dengan 0. Ini adalah a kuadrat min b kuadrat. Ya, ini a kuadratnya, ini b kuadratnya. Di sini rumusnya a plus b, a min b. Jadi x ditambah 4, x negatif 4 sama dengan 0. Mudah kan? Oke. Dan selanjutnya tinggal kita cari akar-akar persamaannya. Ini kita ambil yang ini. X ditambah 4 sama dengan 0. Ini seperti sebelumnya, pindahin ke kanan. 0 dibagi x min 4 tetap 0. Selanjutnya, x sama dengan 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Atau kita ambil yang ini. X negatif 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Nah, ini dia akar persamaan. X pertama dan X kedua. Yaitu negatif 4 dan 4. Ya, berikutnya. Ini persamaan kuadrat dengan C sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ini untuk memfaktorkannya, itu kita lihat dari bentuk yang suku pertama dengan suku kedua. Kita lihat mana dari kedua angka ini yang bisa difaktorkan. Yaitu angka 2 dengan 6 itu ada pembagi yang sama. Yaitu angka
2. Di sini pun sama, ada angka 2 bisa kita bagi ya. Dan juga di sini ada X dan X ya. Kita tulis X dan X. Tuh. Oke, kita sederhanakan. 2X pangkat 2 dibagi 2X hasilnya X. Negatif 6X dibagi 2X. 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, 2X-nya kita simpan di depan. 2X. Nah, ini faktornya. Sama dengan 0. Jadi, nanti ini sama. X min 3 pindah ke kanan. Jadi, 0 dibagi X min 3. Hasilnya tetap 0. Jadi, kita tulis 2X sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 per 2. X sama dengan 0. Atau sekarang yang dipindahkan ke kanan adalah 2X. Sehingga X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan pindah ke kanan jadi positif 3. Jadi inilah akar persamaannya. Nah, mungkin itu dia pembahasan pada video kali ini. Itu sampai mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Untuk cara yang lain akan dibahas pada video selanjutnya. Cukup sekian. Mohon maaf banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Adapun pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like jika suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.